Halo Infowars, senjata merupakan alat yang biasa digunakan dalam pertempuran. Semakin hebat suatu senjata, maka peluang menang lebih besar. Bicara tentang senjata besar, ada beberapa senjata yang super hebat namun batal digunakan karena ada beberapa alasan. Nah, kali ini kita akan membahas alasan senjata yang hebat tersebut batal digunakan. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol like, komen, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan semakin semangat untuk memberikan info-info terbaik kepada kalian semua. Udahlah. Panzer 8 Maus. Maus dalam bahasa Jerman adalah tikus. Nah, tank ini merupakan kendaraan tempur milik Jerman. Maus sendiri merupakan kendaraan yang memiliki lapisan pelindung setebal 22 cm dan berat hingga 188 metrik ton. Meriam berkaliber 12,8 cm. Nah, dari spesifikasinya kalian bisa menyimpulkan bahwa beratnya yang besar itu menyebabkan ia hanya berjalan dengan kecepatan maksimum 22 km per jam. Selain itu, ukuran yang jumbo itu harus memiliki mesin yang sangat kuat agar tank ini mampu melaju. Namun pada masa itu kendaraan dengan mesin motor belum seperti saat ini. Itulah alasan mengapa ia batal digunakan. Tapi alasan lainnya adalah jika ia melewati suatu jembatan, dia akan dapat menghancurkan jembatan itu. Tentu saja ia akan merobohkannya karena bobotnya sangat besar. Tentu saja alasan itu beresiko besar untuk mendapat kekalahan. Meriam raksasa Babylon. Pada masa Saddam Hussein berkuasa, ia bercita-cita menjadi negara terkuat di kawasan setempat. Menjadi negara terkuat dalam bidang pertahanan dan keamanan tentu saja dilihat juga dari persenjataannya. Oleh karena itu, proyek sebuah kendaraan baja pun dilancarkan. Proyek Babylon merupakan suatu proyek militer rahasia Irak untuk menciptakan meriam sepanjang 156 meter. Orang di balik proyek ini bernama Gerald Poole, seorang ilmuwan asal Kanada. Cita-citanya adalah meluncurkan satelit dengan menggunakan meriam. Namun otak encernya malah membuat meriam terbesar di dunia. Jika kendaraan sebesar ini digunakan, tentu saja akan menjadi sasaran empuk pesawat musuh karena ukurannya yang sangat mencolok. Namun bukan itu saja alasannya. Alasan yang sangat mempengaruhi adalah tewasnya Gerald Poole dibunuh secara misterius. Pesawat tenaga nuklir Confire X6. Berbicara tentang nuklir merupakan suatu tenaga yang amat dahsyat untuk meledakkan suatu tempat. Namun nuklir ini digunakan tenaganya sebagai bahan bakar militer. Tenaganya tersebut diwacanakan digunakan untuk sebuah pesawat bernama Confire X6. Confire X6 ini difungsikan sebagai pesawat pembawa bom. Rencananya pesawat ini dapat terbang hingga berminggu-minggu lamanya, karena tenaga nuklir ini dapat membuat sebuah kendaraan tahan lama. Supaya pilot dan awak aman dari radiasi, reaktor tersebut dilapisi karet dan timah seberat 12 ton. Namun proyek ini akhirnya tidak dilanjutkan karena pihak-pihak yang terlibat masih belum berhasil menemukan pesawat bertenaga nuklir yang benar-benar aman. Meskipun biaya untuk penelitiannya saja telah menghabiskan biaya hingga ratusan juta dolar. Bom panjang drum. Jika dilihat sekilas tampak tak bahaya karena bentuknya hanya seperti kerangka roda saja. Kok nggak ada? Namun panjang drum adalah senjata yang amat dahsyat jika senjata ini berfungsi sebagaimana mestinya. Panjang drum didirikan oleh militer Inggris saat mereka hendak ke pesisir Prancis yang saat itu masih dikuasai oleh Jerman saat masa Perang Dunia Kedua. Jerman sadar kalau negara-negara sekutu akan mencoba menyerbu Jerman dari arah Prancis. Karena itulah Jerman memasang sistem pertahanan di pantai utara Prancis. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah panjang drum. Panjang drum memiliki roda di kanan kiri, dan jika roket dihidupkan maka panjang drum dapat berjalan dengan sendiri.
Jika senjata ini berfungsi dengan sesuai, maka senjata ini akan sangat membantu membobol tembok pertahanan Jerman. Namun permasalahannya adalah saat diuji coba, Panzerturm kerap oleng sebelum mencapai sasarannya, dan Panzerturm dapat meledak sendiri sehingga membahayakan tentara Inggris. Melihat hal itu, militer Inggris pun tidak mengembangkan senjata ini lagi. Meriam Matahari. Pada masa Perang Dunia Kedua, lagi-lagi Jerman ternyata pernah memiliki rencana untuk menciptakan senjata yang sangat luar biasa, bertenaga matahari. Cara kerjanya seperti kaca pembesar yang kalian letakkan di bawah cahaya matahari. Cahaya tersebut akan berkumpul pada satu titik yang cukup panas ke suatu tempat. Senjata ini muncul pada majalah Life Magazine pada tahun 1944. Ilmuwan Jerman yang bernama Hermann Oberth adalah tokoh yang mengusulkan senjata ini. Ia memperkirakan kalau senjata ini diperlukan waktu 15 tahun hingga pembangunannya selesai. Rencananya senjata ini bakal memiliki wujud meriam yang dilengkapi dengan cermin pembesar dan akan diterbangkan menggunakan sebuah roket ke ruang angkasa. Namun lagi-lagi senjata ini tidak pernah selesai karena Jerman keburu kalah pada tahun 1945. Nah, Infowars, itulah alasan mengapa senjata tersebut tidak digunakan saat perang. Padahal senjata tersebut sangat hebat ya. Sayang sekali juga kalau kalian tidak klik tombol like, comment, and subscribe channel ini, karena di channel ini kalian akan mendapatkan info-info penting lainnya.